Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada para keluarganya, para sahabatnya, dan para at-tabi'in, atba'ut tabi'in, juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat darinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ibadah puasa kita analogikan sebagai sebuah kampus atau sebagai universitas atau sebagai sebuah institut, maka setelah kita selesai melaksanakan puasa, kita akan mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu gelarnya adalah ST. ST di sini tentu bukan sarjana teknik. ST di sini melainkan adalah seorang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gelar takwa adalah gelar yang diimpikan oleh setiap umat Islam. Kenapa demikian? Karena dengan gelar inilah kita akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, Al-Jannatu u'iddat lil muttaqin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, gelar ST seorang yang takwa adalah gelar yang mulia. Salah satu cara mendapatkannya ialah dengan berpuasa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana lumrahnya kampus, tentu ada aspek-aspek yang kita lalui agar kita mendapatkan gelar setelah kita selesai melaksanakannya. Begitupun dengan puasa. Di dalam puasa ada aspek-aspek yang harus kita penuhi agar kita mendapatkan gelar orang yang bertakwa. Aspek itu diantaranya adalah, yang pertama adalah aspek spiritual. Ketika kita sedang berpuasa, dimanapun kita berada, apakah kita sendirian atau tidak, apakah kita dilihat orang atau tidak, kita akan tetap melaksanakan ibadah puasa dengan cara menahan diri dari makan dan minum. Yang kedua adalah aspek emosional. Tentu ketika kita melaksanakan ibadah puasa, bukan hanya lapar dan dahaga yang kita tahan, tetapi kita juga menahan diri dari emosi. Kita juga menahan diri dari amarah, agar pahala puasa kita tidak berkurang, apalagi kalau pahala puasa kita hilang sama sekali. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, aspek ketiga yang harus kita lalui agar kita menjadi orang yang bertakwa selama berpuasa adalah aspek sosial. Ketika kita berpuasa, kita akan merasakan bagaimana susahnya orang-orang mendapatkan makanan, bagaimana susahnya orang-orang menahan lapar dan dahaga karena hidupnya serba berkecukupan. Padahal selama 11 bulan penuh kita makan kapanpun, dimanapun, tidak ada yang melarang. Tetapi begitu puasa, ada hal-hal yang membatasi kita untuk tidak makan, yaitu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dari subuh sampai maghrib kita menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum. Ketika kita merasakan bagaimana susahnya orang lain mendapatkan makanan, bagaimana susahnya orang lain menahan lapar dan dahaga, akan meningkatkan sensitivitas kita terhadap hal-hal sosial.
Kita juga akan merasa lebih iba kepada orang-orang yang susah makan. Kita akan merasa lebih iba kepada orang yang sering menahan lapar dan dahaga karena hidupnya serba berkekurangan. Dengan demikian, setelah kita merasakan perasaan orang lain yang masuk ke dalam hati kita, kita akan lebih sensitif kepada mereka. Maka dari itu, setelah selesai melaksanakan puasa, kita akan memberikan sebagian harta kita, sebagian yang kita miliki untuk mereka, karena kepekaan sosial yang kita miliki setelah berpuasa semakin bertambah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa salah satu sedekah yang paling baik adalah sedekah di bulan Ramadan. Juga ketika akhir menjelang Ramadan dan sebentar lagi kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kita juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membayar zakat. Ini merupakan salah satu bukti bahwa dari puasa harus melahirkan kepekaan sosial kepada sesama. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan kualitas puasa kita. Marilah kita tingkatkan aspek sosial puasa kita, tingkatkan aspek emosional puasa kita, dan aspek spiritual puasa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.